Halo skripsiwan dan skripsiwati Indonesia, ketemu lagi dengan Ibu Ira. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat latar belakang penelitian untuk yang menggunakan metode kualitatif. Ini sesuai dengan request ya yang banyak pada konten-konten sebelumnya. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih, siapa di sini yang memilih metode kualitatif karena takut statistik? Siapa? Mudah-mudahan nggak ada ya, karena kita meneliti secara kualitatif itu berdasarkan tujuannya, yaitu ingin mengeksplorasi, ingin menggambarkan, ingin mendeskripsikan ya dengan jelas sesuatu yang belum ada teorinya, menemukan model-model baru gitu loh. Jadi bukan karena takut statistik gitu ya. Ini nasehatin diri sendiri kayaknya nih ya. Oke, nah kita saksikan bagaimana caranya membuat latar belakang untuk penelitian kualitatif. Check it out. Sebelum kita membahas struktur latar belakang pada penelitian kualitatif, aku mau ceritakan dulu bahwa di kampus-kampus itu ada yang sudah punya pedoman penulisan skripsi kualitatif, tapi ada juga yang belum. Artinya kalau belum tuh pedoman penulisan skripsinya tuh umum gitu ya. Kalau yang sudah punya, biasanya bab 1 itu pendahuluan, subjudul 1.1-nya ya untuk yang kualitatif itu biasanya bukan latar belakang, melainkan konteks penelitian. Nah, tapi kalau kampus kalian misalnya belum punya pedoman untuk yang khusus kualitatif, tidak apa-apa, pakai pedoman yang umum. Jadi bab 1 subjudul 1.1-nya itu adalah latar belakang. Nah, tapi tetap ya kita coba penelitian kualitatif menggunakan struktur memang yang seharusnya di penelitian kualitatif. Sebelumnya pada video yang lalu saya sudah pernah menjelaskan tentang skripsi kuantitatif yang menggunakan prinsip deduktif atau dari umum ke khusus yang digambarkan seperti piramida terbalik. Jadi di latar belakang itu kita menulis hal-hal yang general dulu tentang fenomena tersebut, baru kemudian kita spesifik ke permasalahan yang akan kita teliti dan objek penelitiannya. Nah, kalau di penelitian kualitatif itu prinsipnya induktif ya. Kalau kuantitatif deduktif, kualitatif induktif, artinya dari khusus ke umum. Jadi seperti piramida ya. Dari hal-hal yang spesifik, jadi kita bisa langsung membahas secara spesifik objek atau fenomena penelitian kita ya, permasalahan di penelitian kita, baru nanti kita mengaitkannya hal tersebut sebagai sebuah fenomena yang lebih general, dan ini akan membawa kita pada pemikiran bahwa hal yang unik, hal yang spesifik yang akan kita eksplorasi itu merupakan hal penting yang berpengaruh, nggak boleh pakai kata-kata pengaruh ya, yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat luas gitu ya. Gampang kan? Silahkan dibuat. Gampang kan? Silahkan dibuat. Gampang kan? Silahkan dibuat. Wait a minute. Who are you? Oke, aku kasih contoh ya. Misalnya penelitian kita berjudul Strategi Hutan itu ID dalam mengampanyekan cinta hutan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Nah, Hutan itu ID adalah sebuah akun Instagram yang mengampanyekan gerakan cinta hutan ya kepada generasi muda. Ini kenapa generasi muda harus cinta hutan ya? Karena ya tadi hutan itu paru-paru dunia, hutan itu sumber kehidupan berbagai makhluk hidup ya. Hutan itu kalau rusak dia akan menyebabkan bencana yang mematikan, dan hutan itu adalah tameng kita untuk mencegah perubahan iklim, global warming ya gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi Hutan itu ID tadi kan akun Instagram yang memiliki gerakan sosial cinta hutan itu. Kalau di penelitian kuantitatif, kita itu bergeraknya dari tentang pentingnya hutan bagi dunia, terus bagaimana kondisi hutan di dunia, baru mengerucut ke
hutan di Indonesia bagaimana kondisinya, bagaimana kesadaran remaja Indonesia atau pemuda Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan. Baru kita mengerucut ke kampanye apa sih yang bisa dilakukan gitu ya, gerakan yang bisa dilakukan untuk mengampanyekan cinta hutan di generasi muda. Jadi kan dari umum ke khusus. Nah, kalau di penelitian kualitatif kita langsung ke membahas hutan itu ID ini sebagai gerakan yang dipelopori oleh pemuda untuk pemuda bagaimana supaya mencintai hutan. Baru kita bergerak ke yang lebih umum. Kenapa gerakan itu perlu ada? Karena kondisi hutan Indonesia seperti apa dan kesadaran pemudanya terhadap kelestarian hutan itu seperti apa. Baru kita ke lebih umum lagi bahwa hutan Indonesia itu berperan penting pada dunia karena termasuk wilayah hutannya paling tinggi itu ada di Indonesia, tapi kerusakan hutannya itu cukup parah misalnya ya. Jadi itu memberikan sumbangsi pada kerusakan hutan di dunia ini. Jadi gini kan kelihatan ya strukturnya dari yang hutan itu ID ke hutan di Indonesia, baru kemudian posisinya di dalam dunia gitu seperti apa. Ini akan membawa kita untuk memperlihatkan bahwa subjek penelitian kita hutan itu ID itu adalah hal yang penting yang harus kita eksplor gitu. Ini kan unik ya, gerakannya itu hutan itu ID itu dengan storytelling, dengan cerita-cerita gitu ya, bagaimana menumbuhkan cinta hutan di generasi muda. Ya, ini hasil penelitiannya tidak untuk digeneralisasi. Jadi kita memang spesifik menceritakan hutan itu ID. Dan dengan harapan nanti akan strategi ini akan mungkin replikasi oleh gerakan-gerakan lain sehingga muncul banyak gerakan yang serupa gitu. Untuk kedepannya juga diharapkan penelitian ini menghasilkan model ya. Jadi kalau mau mengajak generasi muda cinta lingkungan itu bisa loh menggunakan strategi ini seperti yang sudah diterapkan oleh hutan itu ID. Itu contohnya, semoga membantu ya.